Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba alaih wa harrama sipah wa wa'ada alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Selamat malam and sampurasun. Aduh, malam ini malam Jumat. Selamat bermalam Jumat kepada yang punya pasangan dan yang masih segut. Mudah-mudahan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kawan-kawan sekalian, sebetulnya Aki masih cerita tentang apa kemarin tentang DPRD dan lain sebagainya, tapi ini sudah banyak nih yang bertanya, Ki, katanya, terutama yang ditegaskan lagi oleh si Kang Tatang. Ya, si Kubu ini dulunya pernah jadi Kubu. Ki, Aki pernah memberikan bimbingan kepada kami, bukan bimbingan lah, obrolan. Ini tentang 8 fungsi keluarga, aspek-aspek kontrasepsi, termasuk PKK secara rinci. Nah, terima kasih, itu banyak katanya hasilnya. Sekarang ingin dijelaskan, sekarang yang sedang ngetren ini kan keluarga berkualitas, Ki. Iya ya, kita bikin kampung keluarga berkualitas. Tapi katanya, saya juga hanya tahu berkualitas. Siapapun ngomong bisa, sampai kader ngomongnya bisa. Nah, tolong sekarang dipandu lagi oleh Aki secara rinci tentang bagaimana kami cara menjelaskan keluarga berkualitas. Sip. Mohon maaf Aki Mada, tidak ada kabisa, cuman apa yang disampaikan lah. Kalau ada manfaatnya alhamdulillah, kalau tidak ada manfaatnya mudah-mudahan memaafkan kepada jelekan Aki begitu. Yang pertama, ada 2 dalam KIE keluarga berkualitas itu. Pertama, harus berpedoman kepada aturan, undang-undang, dan kesepakatan yang dipakai. Itu yang pertama. Pelajari dulu. Yang kedua, sesuai aja lah. Kalau kita ceramah itu KIE itu kan beda tempat, beda waktu. Lain lalang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ciri sabumi, cara sadesa, jawadah tutung biritna, sacarana. Itu yang harus diingatkan. Sekarang kita lihat dulu dari kebijakannya. Dari kesepakatan operasional, kesepakatan politis. Beda kemarin cerita tentang politik ya. Kita tunda dulu lah itu. Pertama adalah keluarga berkualitas itu adalah, kan di situ ada kalimatnya, keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Nah, ini aja dulu dibahas secara tuntas. Dan inilah kalau kita cerita pandang aspek ini, itulah kualitas kita dalam KIE. Sehingga KIE kita itu bisa mencakup secara keseluruhan. Dulu ya, ketika kita berbicara KB, maka kita akan merembet ke ekonomi, akan merembet ke akidah, akan merembet kepada kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga itulah KIE KB yang disebut dengan aduhai. Ini juga begitu ya. Jadi yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Ini perkawinan yang sah ini rame. Kenapa? Karena sampai sekarang kawin siri ya, kawin mut'ah masih ada di masyarakat itu. Dan kebanyakan yang mereka tidak punya anggaran, ribet, sudahlah. Termasuk ya ada tuh ibu-ibu pensiunan, jende-jende pensiunan yang tidak ingin lepas pensiunannya karena kalau kawin secara resmi dia akan di stop. Biasa aja kawin siri, sah menurut agama.
Tapi kenapa kita membuat perkawinan yang sah? Harus sah menurut agama, harus sah menurut dari agama. Karena kita pelajari dulu tuh agama-agama, setiap agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Bagaimana tentang perkawinan? Jadi tidak gampang kalau kita ingin menjadi juru KIE. Wawasannya harus luas. Karena pekerjaan kita apa lagi? Kerjaan Bangga Kencana itu KIE intinya mah. Sedangkan stunting itu orang yang mengobati, itu orang yang mengadakan anggaran dan lain sebagainya. Kita mah KIE dan KIE saja. Itu ya. Jadi yang pertama, perkawinan yang sah itu harus memenuhi syarat perkawinan agama dan dicatat oleh pemerintah. Kita harus ingat di dalam Islam, ingat surat An-Nisa ayat 59. Uti'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada penguasa, pemerintah di antara anjir. Gitulah di antara kalian. Kalau terjadi perbedaan, maka kembalikan lagi kepada Quran dan Sunnah. Itu. Tapi apa sih perbedaan di dalam perkawinan? Kalau harus dicatat, apakah itu lebih jelek? Kalau menurut aku itu lebih bagus. Karena apa? Karena perkawinan yang tidak tercatat di pemerintah akan meribetkan dia sendiri. Tidak dicatat di pemerintah, tentu saja anaknya tidak punya akte kelahiran. Kalau mau pergi ke Mekah tidak bisa karena KTP juga susah. Nah, baru sekarang dipermudah lagi oleh pemerintah, itu pun didebat ya, didebat. Karena ya itu ini, tapi alhamdulillah lah. Yang penting kita itu menuju, makanya dulu di kita itu ada yang disebut isbat nikah. Isbat nikah, ya, isbat nikah itu mengawinkan orang-orang yang belum punya surat nikah dari KUA oleh kita, oleh BKKBN dikawin-kawinkannya itu. Ya, ngawinkeun batur orang kabita gitulah. Begitu kira-kira seperti itu. Yang kedua, jelaskan tentang makna daripada nikah. Ya, nikah itu kan nun, qaf dan ha. Nunnya niat. Mihapesi pisir jeung minyak kadekaan sloman leungeun. Mihapen pikir jeung niat kadekaan sonan leungeun. Itu falsafahnya atau filosofinya. Niat yang baik, karena itu akan mempengaruhi kepada hukum niat itu. Kalau niatnya begini, hukumnya haram. Kalau niatnya begini, hukumnya sunnah. Beda gitu niat. Yang kedua, kaifiyah. Kaifiyah itu tata cara. Nah, ini salah satu tata caranya. Selain rukun Islam, ya, selain akad juga sah. Begitu, ada rukun kawinnya dan sah dicatat oleh pemerintah. Itu kawin yang sah. Yang ketiga, jelaskan tentang ayat atau surat Rum 21, itu kita bagian yatafakarun. Jadi kalau sakinah, mawadah, warohmah, ya, itu mah bagian bersama lah. Khususnya bagian-bagian orang-orang agama. Kita yang mana? Kita ngambil yatafakarun. Nah, ini yang tidak dipakai. Kemarin Aki juga lihat Pak Miftah Farid di Pak Teguh waktu penasehatan perkawinan itu tidak keluar yatafakarun. Karena apa? Karena menjelaskan yatafakarun itu lama. Itu dulu KIE koordinasi itu begitu ya, karena seluruh aspek. Bukan tidak mau, tapi sudah disebut-sebut walaupun tidak keluar yatafakarunnya. Kalau kita intinya dari yatafakarun. Yatafakarun itu bagi orang-orang yang berpikir kawin itu panjang urusannya. Kawin itu adalah dari mulai akad sampai kepada meninggal dunia atau sampai kepada cerai. Sedangkan cerai juga adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Mata cadanya daripada cerai mah akan jadi namahan tak gitu. Sehingga teman cek Pak aja tak. Tinggal teman Agi ada di sini sekarang. Itu saja dulu dari Aki. Jadi yang pertama jelaskan dulu tentang perkawinan yang sah. Besok kita mulai urai tentang 9 ciri daripada keluarga berkualitas. Memang sekarang ini orang kadar semua keluarga berkualitas, tapi begitu harus bercerita secara dalam itu masih termasuk Aki di dalamnya. Apaan kudu bisa aing komodengan ya, pintar aing komodengan tidak boleh somset begitu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.